Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji M. Hadir Rasyadi MA, dan guru kita al-mukarram Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Asep Saifullah MA. Para jamaah sekalian, marilah sama-sama mengawali majelis kita ini. Kita buka dengan kita membaca surah Ummul Quran, suratul Fatihah, dengan niat yang pertama agar kita selalu diberikan taufik dan hidayah agar istiqomah di dalam menjalankan sisa usia kita, melakukan amal-amal soleh, terutama diberikan istiqomah di dalam mencari ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Yang kedua, kita niatin juga agar kita selalu dimudahkan, terutama di dalam melakukan talabul ilmi, mencari ilmu senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai bekal tambahan untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk yang berdonasi untuk taklim dan maulid pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari Abah Catering yang malam ini memberikan donasi nasi uduk. Ntar kita makan nasi uduk, Pak. Abah Catering dengan niat mudah-mudahan Allah lancarkan untuk bisa berangkat haji di 2025. Allah mudahkan rezekinya. Yang kedua dari Ibu Umi Kalsum dari Babelan memberikan air mineral, dan juga maulid dari Bapak Suparlan Al-Ikhlas 200.000, dan dari Bapak Marso, ini tulisnya sama nih Pak, ya 250.000, masih salah Pak ini ya. Kita doakan juga agar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga para bapak nih sekalian, untuk jamaah kita yang sedang kurang sehat dan berada di rumah sakit. Yang pertama yaitu istri Bapak Haji Matali, yaitu Ibu Sajah Haja Masdah yang berbaring di rumah sakit anak Wisma Asri ya.
kita bacain Fatihah biar Allah kasih segera cepat sembuh ya, cepat sehat. Yang kedua untuk Bapak Haji Abdul Ghaffar yang juga masih sedang berbaring di rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Kita doain biar Allah angkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Kemudian yang ketiga untuk istri Lukman Hidayat ini udah hampir 2 minggu nih Pak, beliau tidak hadir di sini ya karena keguguran, bukan ngidam doang, keguguran. Hari kemarin di Kuret ya, di Kuret, mudah-mudahan Allah cepat kasih penggantinya yang lebih baik. Kemudian juga dari Ibu almarhumah Ibu Sri Wulan ya, Bapak Tukino dari Wisma Asri Masjid Al Ansor. Ini untuk maulidnya. Ini belum saya list Pak ini Pak, jadi biar kelihatan ketahuan. 200.000 Pak ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga almarhumah Ibu Hajah Sri Wulan ini Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah terima amal ibadahnya dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang tadi pada kurang sehat Allah angkat penyakitnya, segera Allah sembuhkan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama para bapak sekalian kita bersalawat nariyah dengan niat agar kita kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhi
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وبارك عليه. Pada guru kita falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam syekhil islam Abi Ishaq Asy-Syirazi wa Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi. Thumma ila ruh Abil Husain Yahya ibn Abil Khair wal Habib Abdurrahman bin Muhammadil Masyhur. Thumma ila ruh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari wa usulihim wa furu'ihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubati wa ya ahlal halli wal aqdi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LC, guru kita Bapak Kiai Haji M Harir Rosyadi MA, dan guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Para orang tua, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak dan segenap kaum remaja yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qada salat fardu. Akan tetapi sebelum kita membahas tema tersebut,
Sedikit saya ada cerita tentang Kiai Hamid Pasuruan. Jadi satu ketika ada seorang ibu datang kepada beliau meminta agar beliau menasehati anaknya, karena anaknya ini doyan makan gula-gulaan. Ini kira-kira kayak apa gula-gulaan? Permen ya, terus minumannya kayak apa tuh, ale-ale, es teh, es coklat, apa baik itu ya. Kemarin saya dengar berita ada 30 orang anak SMP yang cuci darah. Ini bayangin Pak, 30 anak SMP udah cuci darah. Setelah diperiksa ternyata karena memang pola makan minumnya nggak bagus. Makannya ya yang banyak gulanya, minumnya juga yang gula-gulaan. Bukannya nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Tes. Tes. Tes 1 2 3. Iya. Nah, begitu. Sampai mana tadi, Pak? Iya. Jadi kan emang sekarang mah bocah kecil makan minumnya begitu, Pak ya? Iya, makanya ini harus kita jaga pola makan minum anak kita ya. Jangan sampai peristiwa tersebut menimpa anak-anak kita. Bayangkan umur SMP sudah keluar masuk rumah sakit cuci darah. Berita terbaru kemarin ada anak SD malah. Anak SD orang Cikarang lagi. Itu udah harus cuci darah, Pak, setiap minggu ya. Nah, maka di sini PR buat kita sebagai orang tua untuk memperhatikan makan dan minum anak kita. Jangan sampai kebanyakan yang gula-gulaan gitu ya. Akibatnya dampaknya sangat luar biasa. Nah, ada seorang ibu datang kepada Kiai Hamid agar beliau memberi nasihat kepada anaknya. Jangan terlalu suka kepada jangan sering makan gula-gulaan. Akhirnya kata Kiai Hamid, Bu, coba nanti ibu balik lagi 3 hari lagi, ibu balik ke saya. Setelah 3 hari berlalu, maka si ibu pun datang membawa anaknya, dan Kiai Hamid pun memberi nasihat. Nasihatnya simpel sekali, cuman seperti ini. Nah, jangan makan gula lagi ya. Tapi luar biasa, ketika Kiai Hamid menasehatinya, maka si anak langsung tidak suka lagi makan gula. Si ibunya kaget, ini saya marah-marah tiap hari tapi nggak didengar. Ya, begitu ya. Ini Kiai cuman bilang, nah jangan makan gula lagi. Tiba-tiba si anak langsung nggak suka gula. Maka si ibu pun protes kepada Kiai, Kiai,
Kalau begitu, kenapa engkau tidak menasehatinya sejak 3 hari yang lalu? Kenapa baru menasehati sekarang? Apa kata Kiai Hamid? Bu, saya itu mau menasehati anak ibu untuk tidak makan gula. Maka selama 3 hari kemarin saya bertarekat tidak makan gula. Makanya nasihat beliau itu bermanfaat dan nasihatnya bisa didengar oleh si anak. Kenapa? Karena apa yang beliau nasihatkan telah terlebih dahulu beliau lakukan. Ya. Apa kata Allah? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila. Ucapan yang berbobot. Ucapan yang ketika diucapkan maka dia akan langsung menembus hati orang yang mendengarnya. Itulah qaulan tsaqila. Dan itu dimiliki oleh para ulama. Kenapa para ulama memiliki qaulan tsaqila? Karena tadi sebelum menasehati orang, para ulama itu terlebih dahulu menasehati diri sendiri. Sebelum memerintahkan kepada orang, mereka terlebih dahulu mengamalkan sendiri, ya. Maka ucapan para ulama itu bermanfaat. Banyak orang yang berubah ketika mendengar ucapan-ucapannya, ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu kalau ceramah, Pak, semua orang nangis. Padahal isi ceramahnya itu nggak bawa-bawa ayat Quran, nggak bawa-bawa hadis, cuman dikit aja. Isi ceramahnya paling jangan lupa sholat, ingat dosa, ingat mati, jaga akhlak. Semua orang nangis. Kenapa? Karena tadi punya qaulan tsaqila. Kalau model-model saya ceramah udah bawa Quran, ceramah udah bawa hadis, boro-boro orang nangis, pada ketawa, Pak. Ya, iya. Kadang kita yang ngomong nggak ada manfaatnya, karena tadi apa yang kita ucapkan belum kita amalkan. Jadi belum, lisan ini belum punya qaulan tsaqila. Ada lagi, saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau punya ayah namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah ketika beliau akan ceramah, belum megang mic, belum mulai ceramah, orang-orang ngelihat beliau udah nangis duluan, ingat akhirat, Pak. Nah, ini lebih dahsyat lagi ini ya, aura kesolehannya. Karena salah satu ciri orang soleh, ketika kita melihat dia, maka kita akan langsung teringat akhirat. Itu ciri-ciri orang soleh, Pak. Cuman ini orang soleh tingkat berat ya. Ini orang soleh tingkat berat nih, yang ruhaniyahnya tinggi. Al-Habib Umar bin Hafiz, satu ketika, Pak, anak-anak santri beliau ini di Darul Mustafa keluar kamar pengen ngaji karena jam ngaji udah mulai. Kan kalau di sana tuh ngelekar ya. Di sana nggak ada ijazah-ijazahan, ngelekar kita ngaji. Cuman saya bukan di Darul Mustafanya, tapi saya waktu itu di Ribat Tarimnya di Al-Habib Salim. Santri di Darul Mustafa ketika itu keluar ngaji, sementara kasur dan spraynya belum diberesin, mungkin karena buru-buru. Akhirnya ketika santri ngaji, kamar kosong, Habib Umar masuk. Kemudian melihat kasur santri berantakan, maka beliau beresin semuanya. Kasurnya diberesin, kemudian selimutnya diberesin, semuanya diberesin. Ketika beliau sedang merapihkan kamar dan kasur santrinya, ada satu santri masuk, melihat beliau merapihkan kasur, selimut, semuanya. Maka santri itu menangis, Pak. Lalu dia bilang ke santri-santri yang lain, dan semua santri pun menangis. Kenapa? Betapa bodohnya kita ini karena membiarkan guru kita yang merapikan kasur kita.
Semenjak itu santri setiap kali keluar kamar nggak berani kasurnya berantakan, nggak berani selimutnya berantakan, nggak berani lemarinya berantakan. Kenapa? Takut. Bukan takut dimarahin Habib Umar, tapi takut Habib Umar yang merapihkan. Ini kan kehidupan spiritual yang sangat luar biasa, Pak. Ya, ini kehidupan rohani yang mungkin akan kita jumpai itu di zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang pun masih ada beberapa orang yang memiliki kehidupan rohani seperti ini. Dalam mendidik keluarganya, dalam mendidik santri-santrinya, dan lain sebagainya. Ya. Nah jadi seperti itu ya hadirin sekalian. Cuman kalau dibilang banyak enggak. Dibilang banyak enggak. Ya. Yang punya kaulan sakila berapa orang sih? Ya enggak? Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah. Kalau retorika ceramah banyak bisa dipelajari. Kaulan sakila nggak bisa dipelajari. Itu didapat dengan riadoh dan latihan batiniah, ruhaniyah. Ya. Nah jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita ingin merubah seseorang, maka terlebih dahulu kita rubah diri kita. Pengen ngerubah anak, ngerubah keluarga, ngerubah tetangga, keluarga, masyarakat, maka ya kita sibukkan diri untuk merubah diri kita. Tujuannya Allah aja udah, gak usah ada tujuan apa-apa. Kalau kita menggantungkan hati kolbu kita kepada Allah, maka semua orang akan menggantungkan kolbunya kepada kita. Ya. Nah jadi seperti itu. Cerita doang. Ya, sekarang kita akan memasuki pembahasan kita, yaitu tentang qada sholat fardu. Tadi sudah dibagikan tulisannya. Ini mohon maaf Bapak sekalian, tulisannya kecil apa gede itu? Iya, saya pakai font 14 itu yang atas, yang bawah 12. Iya, lupa kalau banyak dari jamaah yang ya masih 51 kebaca insya Allah ya. Tapi mohon maaf bagi yang nggak kebaca ya. Sekarang kita baca. Jadi ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, beberapa kasus qada sholat fardu. Yang kedua, cara qada sholat fardu. Poin yang pertama, beberapa kasus qada sholat fardu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, kita tahu bahwasanya sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Lihat surat An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan bagi orang-orang muslim. Artinya apa? Artinya kalau sampai ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan sholat tersebut telah melakukan dosa besar. Lihat surat Maryam ayat 59 dan 60. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Datang setelah mereka orang-orang yang melalaikan sholat dan mengikuti nafsu syahwat. Mereka itu orang-orang yang meninggalkan sholat dan senantiasa mengikuti nafsu syahwatnya, fasawfa yalqawna ghayya, akan dilemparkan ke dalam lembah-lembah neraka jahanam. Artinya apa? Artinya meninggalkan sholat merupakan dosa besar. Illa, kecuali man taba wa amana wa amilas sholihat faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, oleh karenanya kata para ulama, barang siapa yang bertaubat dari dosa meninggalkan sholat,
maka taubatnya akan diterima dan dimasukkan ke dalam surga. Cuman pertanyaannya begini, bagaimana cara bertobat dari meninggalkan sholat? Maka di dalam Sahih Muslim disebutkan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaroha. Barang siapa yang ketiduran sehingga dia tidak melaksanakan sholat, atau dia benar-benar lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah dia mengkodok sholat-sholatnya ketika dia sudah ingat. Nah, hadis ini sebetulnya secara tekstual berbicara tentang orang yang tidur dan orang yang lupa kan ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat? Apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib mengkodok sholat-sholat tersebut? Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Al-Muhazzab dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, dan syarahnya Al-Majmu' dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Jika tertinggal sholat karena tidur dan lupa saja diperintahkan untuk mengqadha, apalagi orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, maka lebih wajib lagi untuk mengqadhanya. Ini kalau dalam metodologi usul fikih dengan pendekatan dalalatul alfad, ini namanya dalalatun nas. Ini bahasa aliran Hanafiyahnya. Kan usul fikih ini ulamanya terbagi jadi dua. Ada usul fikih Hanafiyah, ada usul fikih mutakallimin. Hanafiyah ini ulama-ulama bermadzhab Hanafi. Kalau mutakallimin itu mayoritas. Madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan pendekatan dalalatun nas, atau kalau bahasa ulama mutakalliminnya disebut dengan qiyas jali. Seperti dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Jangan kalian berkata ah kepada kedua orang tua. Jadi di dalam ayat ini yang dilarang apa? Mengatakan ah. Oh, yang dilarang mengatakan ah. Kalau mukul nggak dilarang dong. Iya, mukul orang tua, kemudian nendang orang tua, kan nggak ada larangannya Pak ya? Nggak ada larangannya. Nah, disinilah pentingnya metodologi untuk memahami hukum. Ini bisa menggunakan pendekatan dalalatun nas al-aulawiyah. Artinya kalau ngomong ah saja tidak boleh, apalagi memukul. Betul nggak? Ini bisa disebut juga dengan qiyas jali, qiyas aulawi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi baik orang yang ketiduran, orang yang lupa sholat, atau yang sengaja, semuanya wajib qadha sholat fardu. Nah, jadi pada poin pertama ada beberapa permasalahan, ada beberapa kasus. Pertama, jika seseorang ragu apakah ia meninggalkan sholat atau tidak. Jadi kemarin dia sibuk banget Pak, sekarang dia ingat dan mikir kemarin ada sholat yang ditinggal atau enggak ya, saking sibuknya kemarin Pak. Nah, bagaimana hukumnya kalau seandainya dia ragu apakah ada sholat yang ditinggal atau tidak, maka ia tidak wajib mengqadha sholat apapun. Ya, idzil aslu al-baro'ah, karena dasarnya memang dia tidak wajib melakukan sesuatu, ya. Jadi begitu. Jadi kalau Bapak mungkin di masa lalu waktu muda, ini ada sholat yang saya tinggalin enggak ya? Ya. Jadi ragu, jadi ada yang ditinggalkan atau tidak, maka hukumnya tidak wajib mengqadhanya, ya. Yang kedua, jika seseorang yakin, kalau tadi kan ragu tuh, sekarang yakin kalau dia pernah meninggalkan sholat. Jika seseorang yakin telah meninggalkan sholat, dan sholat yang ditinggalkan pun diketahui, sholat zuhur misalkan,
saya yakin kemarin saya enggak sholat zuhur. Bagaimana hukumnya? Maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Kalau ini jelas Pak ya. Yang berikutnya, jika seseorang yakin telah meninggalkan sholat dan sholat yang ditinggalkan tidak diketahui, dia yakin kemarin meninggalkan sholat tapi lupa sholat apa yang saya tinggalkan, zuhur atau asar, maghrib atau isya. Nah, bagaimana hukumnya? Maka ia wajib mengqadha sholat 5 waktu. Wow. Ya, itu karena memang dia lupa sholat mana yang saya yang saya tinggalkan. Maka kata Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Al-Muhazzab, ini beliau menukil dari Imam Syafi'i dari kitab Al-Um, yang harus dia lakukan adalah mengqadha seluruh sholat 5 waktu, ya. Karena dia tidak tahu sholat mana yang dia tinggalkan. Kalau tahu yang dia tinggalkan mah itu masalah yang kedua, hanya cukup mengqadha satu sholat yang dia yakin tinggalkan. Tapi ternyata masalah ketiga ini dia tidak tahu mana yang saya tinggalkan, maka dia wajib mengqadha seluruh sholat. Yang keempat, ini yang keempat udah agak susah nih. Jika seseorang yakin telah meninggalkan sholat tapi ia ragu berapa jumlah sholat yang telah ditinggalkan. Bapak dulu waktu masa remaja, waktu masa muda, ya, katakanlah 10 tahun yang lalu Pak ya. Nah 10 tahun yang lalu kadang sholat, kadang enggak. Kalau ingat ya sholat, kalau enggak ingat ya enggak. Akhirnya sekarang bertobat, udah hijrah, kemudian berpikir, ya Rob, 10 tahun kemarin saya kadang sholat, kadang enggak. Ini kira-kira berapa ya kodonya ya? Nah, ini kebanyakan orang mengalami seperti ini. Bagaimana cara mengkodoknya? Maka ia wajib mengqadha sholat yang tidak yakin ia laksanakan. Ada yang berani bilang paham? Belum ya? Saya ulangi lagi. Maka ia wajib mengqadha sholat yang tidak yakin ia laksanakan. Saya contohkan. Jadi selama 10 tahun yang kemarin Pak, dipikir-pikir, sholat zuhur pertama, ini kira-kira sholat zuhur yang saya laksanakan 10 tahun kemarin, kalau dikumpulkan jadi berapa tahun? Ini sholat zuhur, sholat yang gampang, ya. Kalau saya kumpulkan itu sholat dari 10 tahun paling jadi 4 tahun. Berarti berapa tahun dia harus qadha sholat? 6 tahun. Karena dia yakin kalau seandainya dikumpulkan selama 10 tahun, dia sholat zuhur, maka jadinya 4 tahun. Berarti dia kodonya 6 tahun. Ya. Kemudian sholat asar. Ini sholat asar agak berat Pak ya. Agak berat. Kadang saya sholat, kadang enggak. Cuman kalau saya kumpulkan sholat asar saya selama 10 tahun, paling jadi 3 tahun deh. Berarti kewajiban dia mengqadha sholat asar berapa tahun? 7 tahun. Sholat maghrib, sholat maghrib gampang, ya, sholat yang paling gampang. Ini selama 10 tahun kemarin saya banyak meninggalkan sholat maghrib, tapi sering juga melaksanakannya. Ini kalau dikumpulkan, maka sholat maghrib saya jadi sekitar ya 7 tahun lah. Berarti qadha maghribnya berapa tahun? 3 tahun. Kemudian isya juga termasuk gampang. Ini kalau saya kumpulkan isya selama 10 tahun kemarin, paling jadi 6 tahun dah ya. 6 tahun. Atau diparetin sama maghrib dah ya. 7 tahun dah. Berarti jadinya kodoknya 3 tahun. Nah ini yang terakhir nih, subuh. Waduh, subuh mau bablas terus ini. Paling sholat beberapa kali doang. Ini selama 10 tahun kalau subuh saya dihitung paling jadi setahun Pak. Tidur mulu. Kadang subuhnya pakai apa? Kadang duhanya pakai kunut ya.
Ini subuh kalau dikumpulkan paling jadi setahun, berarti kodonya berapa tahun? Nah, itu yang dimaksud. Maka ia wajib mengkodo sholat yang tidak yakin ia laksanakan. Ya. Nah, dari empat kasus yang tadi disebutkan, referensinya saya tulis di catatan kaki semua ya. Sekaligus redaksi-redaksi kitabnya saya tuliskan itu. Biar bagi yang ingin ngajar bisa langsung, nggak usah lihat ke kitab aslinya, cukup lihat kutipan-kutipan saya aja. Karena ini saya kutip langsung dari sumbernya ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, cara kodok sholat fardu. Kalau tadi kasus-kasusnya, kalau sekarang cara mengkodoknya. Ada dua. Pertama, sholat fardu yang tidak sengaja ditinggalkan, seperti ketiduran dan lain-lain. Hukumnya boleh kodok, atau caranya boleh dikodok kapan saja dan tidak wajib disegerakan, akan tetapi sunnah. Misalkan bapak ketiduran sholat subuh, pulang malam jam 3, akhirnya jam 3 baru tidur, bangun jam berapa? Jam 7 deh ya, jam 7 deh bangun. Nah, apakah ketika bangun tidur wajib mensegerakan sholat subuh sebelum sarapan, sebelum mandi? Apakah wajib sholat subuh? Ternyata tidak. Tidak, karena sholat subuh yang tadi ditinggalkan itu tidak disengaja karena ketiduran. Jadi kalau sholat fardunya ditinggalkan tidak disengaja, maka bapak boleh mengkodoknya itu dengan bersantai-santai, tidak harus segera. Jadi begitu bangun jam 7 sarapan dulu ya. Nasi uduk ada jengkolnya sama belutnya, waduh mantep banget. Ngopi dulu, ngudut dulu, kolu bahasa sini ya, kolu, ngerokok dulu, nah, mandi dulu, santai jam 10 baru kodok subuh. Itu pun kalau masih hidup. Pas makan jengkol, aduh meninggal, hati-hati. Ya, artinya begini, artinya kalau sholat fardu ditinggalkan karena tidak sengaja, maka kodoknya itu tidak harus segera. Yang kedua, sholat fardu yang sengaja ditinggalkan harus dikodok sesegera mungkin. Nah, ini mah sengaja nih dia ninggalin sholat, habis gitu dia taubat, ya Allah dulu saya sering meninggalkan sholat fardu, sekarang taubat. Bagaimana cara mengkodoknya? Harus dikodok sesegera mungkin. Ia harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengkodok sholat tersebut, kecuali waktu untuk aktivitas penting seperti makan, tidur, dan mencari nafkah. Baginya haram untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan fardu kifayah sebelum seluruh sholatnya terbayar lunas. Jadi sebelum sholat kodoknya itu terbayar lunas, Pak, bapak nggak boleh sholat duha, qobliyah, ba'diyah, ngaji ba'da subuh, ngaji ba'da maghrib, kongkok, ngopi, mancing, itu nggak boleh. Harus menggunakan seluruh waktunya untuk kodo. Ini pendapat Ibnu Hajar, Imam Romli, dan yang lainnya. Ini agak berat, makanya saya cantumin pendapat yang agak meringankan dah. Namun ada pendapat yang meringankan, yaitu pendapat Imam Imrani. Beliau ini pengarang kitab Al-Bayan Syarah Al-Muhazzab. Jadi ada Syarah Al-Muhazzab karangan Imam Nawawi, judulnya Al-Majmu. Ada Syarah Al-Muhazzab karangan Imam Imrani, judulnya Al-Bayan. Ia mengatakan bahwa qada sholat tidak harus segera, baik sholat yang ditinggalkan karena adanya uzur atau karena disengaja. Artinya sambil ia melunasi hutang-hutang sholat fardunya, maka ia boleh melaksanakan ibadah sunnah dan fardu kifayah. Maka dari yang kedua ini lahir konsep gini, habis sholat zuhur ada sholat zuhur qada, habis asar ada qada, maghrib ada qada, isya ada qada, subuh ada qada, dan dilakukan sebanyak tahun yang dia pernah tinggalkan sholat tersebut. Titik sampai situ pembahasannya. Sejenak kita dengarkan azan dulu, baru setelah itu kita buka sesi tanya jawab.
Silakan Bapak yang bertanya.